Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. فيا أيها الحاضرون اعلموا رحمكم الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Para ummahat wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita berada di penghujung dari bulan Sya'ban 1443 Hijriah. Insyaallah ta'ala, berdasarkan apa yang sudah ditetapkan, besok kita akan mulai melaksanakan satu ibadah yang agung, yakni puasa di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, hidayah dan juga inayah kepada kita semua untuk menjadikan Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan tahun-tahun sebelumnya. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Taib. Dengan demikian, ibu-ibu yang dirahmati Allah, berarti di bulan Ramadan nanti kita tidak libur ya, tetap masuk ibu. Berarti PR-nya batal. Ya. Taib. Kita lanjut lagi ya pembahasan kita dengan nanti saya sedikit tambahkan beberapa masail. Taib, kita sampai di halaman berapa? Sekarang 45. Taib. Di sini kita nukilkan beberapa dalil tentang ikhlas. Di pembahasan sebelumnya sudah kita sampaikan bahwa perkara yang paling mendasar dalam hidup ini adalah bagaimana kita menjaga kualitas dari keikhlasan kita. Orang ikhlas itu berarti bersih hatinya. Dan kebersihan hati ini punya pengaruh besar terhadap kualitas daripada amal kita. Beda ya, orang itu ketika menjalankan sesuatu dengan hati bersih, dengan ketika dia menjalankan sesuatu dengan hati yang tidak bersih. Baik, menjalankan sesuatu dengan hati bersih tentu akan menjadikan amalan tersebut berkualitas di sisi Allah. Oleh karenanya pembahasan ini selalu ditekankan ya oleh para ulama untuk semua jenis amalan, terutama puasa di bulan Ramadan yang merupakan seagung-agungnya amalan untuk kita jadikan sebagai wasilah taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalil-dalil tentang ikhlas tentu banyak sekali. Di antaranya di surat Az-Zumar ayat kedua, ayat ketiga. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahuddin ala lillahi dinul khalis
Sesungguhnya kami menurunkan kepadamu kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran. Maka fa'budillah, sembahlah Allah mukhlisan, dengan ikhlas, memurnikan baginya agama ini, memurnikan ketaatan hanya kepadanya. Itu ikhlas, murni. Ya, kalau disebut susu murni berarti labanun khalis. Kalau disebut madu murni, asalun khalis. Artinya tidak ada campuran apapun. Nah, begitulah gambaran orang yang ikhlas, mengikhlaskan, yakni memurnikan agamanya, ketaatannya hanya kepada Allah. Ala lillah, ingatlah hanya milik Allah, ad-dinul khalis, agama yang bersih dari syirik. Berarti kalau agama ini terkotori oleh kesyirikan, terkotori oleh niat-niat yang tidak ikhlas, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerimanya. Di surat Az-Zumar ayat yang ke-11, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishal lahuddin." Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan supaya beribadah, menyembah Allah dengan ikhlas, memurnikan ketaatan hanya kepadanya di dalam menjalankan agama ini. Di ayat ke-14-nya juga disebutkan, "Qulillaha a'budu mukhlishal lahu dini." Katakanlah, hanya Allah saja yang aku sembah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Mukhlishal lahu dini, memurnikan ketaatan hanya kepadanya dalam menjalankan agamaku. Kemudian di surat Al-Bayyinah, ini yang sering dinukilkan oleh para ulama ketika membahas tentang keikhlasan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidaklah diperintah kecuali supaya menyembah Allah dengan mukhlisin, memurnikan ketaatan kepadanya di dalam menjalankan agama yang lurus. Di surat Al-Mulk ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Allah yang telah menjadikan mati dan hidup untuk apa? Supaya Dia menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling ahsan amalnya, yang paling baik, paling berkualitas amalnya. Bukan hanya yang paling banyak, tapi yang paling berkualitas. Segala sesuatu kalau punya kualitas biasanya bernilai tinggi. 1 kilo besi dengan 1 kilogram emas, beda enggak Ibu? Beda, karena besi dengan emas tentu levelnya berbeda. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, bahkan mungkin 1 kilo besi dibandingkan dengan 1 gram emas, kira-kira lebih mahal mana? Tetap lebih mahal emas. Nah, itu gambaran orang itu kalau punya kualitas, maka kecil mungkin yang dikerjakannya, sederhana mungkin yang dilakukannya, tapi ternyata nilainya tinggi, harganya tinggi. Ya, dalam konteks beragama pahalanya itu besar. Begitu ya. Ibu sering dengarkan hadis tentang sahabat, bahwa kalau mereka infak, ya, kalau kita infak emas segede gunung Uhud, kalaulah ada orang infak emas segede gunung Uhud, mungkin pada prakteknya nggak ada gitu ya. Kalaulah ada di antara kita yang infak emas segede gunung Uhud,
maka itu tidak akan menyamai pahala dari infak 1 mud atau bahkan setengah mud dari infaknya sahabat. Tidak disebutkan ya apakah 1 mudnya itu 1 mud emas ataukah 1 mud makanan. Dan banyak para ulama membahas maksudnya adalah 1 mud makanan. Ya, 1 mud makanan atau setengah mud makanan. Sahabat infak 1 mud makanan, kita infak emas segede gunung Uhud, ternyata tidak bisa menyamai pahala mereka. Harusnya kan kalau ditimbang dari sisi sesuatu yang diinfakkan, tentu infak emas segede gunung Uhud lebih besar nilainya. Artinya tidak bisa disandingkan hanya dengan 1 mud makanan. Tapi kenapa Nabi menyebutkannya seperti itu? Ya, untuk menjadi pelajaran bagi kita. Ya, bahwa betapa tingginya kedudukan para sahabat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kecil amal mereka, sederhana amal mereka, tapi bernilai pahala tinggi, bernilai pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kenapa, Ibu? Karena mereka punya kualitas. Ya kan? Punya kualitas. Ada kualitasnya. Apa kualitas di situ? Kualitas iman. Kualitas iman yang tidak bisa kita tandingi. Nah itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Taib. Maka di sini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan adalah ahsanu amala. Bukan sekedar yang paling banyak amal, tapi yang paling berkualitas amalnya. Apa itu amal yang paling baik? Ditafsirkan oleh seorang tabi'ut tabi'in yang bernama Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala. Beliau menyatakan sesungguhnya beliau menyatakan al-amalul hasan, amal yang baik itu adalah amal yang paling ikhlas dan benar. Yang paling ikhlas dan yang paling benar. Orang-orang bertanya, ya Rasulullah, ya Aba Ali, wahai Abu Ali, apa yang dimaksud dengan paling ikhlas dan paling benar itu? Ma akhlasuhu wa aswabuhu. Kemudian beliau menjelaskan, innal amala idza kana khalisan. Sesungguhnya amal apabila dikerjakan dengan ikhlas namun tidak benar, maka tertolak. Demikian pula jika dilakukan dengan benar tetapi tidak ikhlas, maka juga tertolak. Amalan itu baru akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika dikerjakan dengan ikhlas dan benar. Ikhlas itu adalah an yakuna lillah. Semata maksud dan tujuannya karena Allah, makana lillah. Was-shawabu makana 'ala sunnah. Sedangkan yang dimaksud benar adalah sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini yang disebut dengan amalan yang paling berkualitas, amalan yang paling ikhlas karena Allah, tidak ada maksud, tidak ada tujuan yang lain, tidak ada kepentingan apapun ya di dalam amalnya itu kecuali hanya lillah, hanya karena Allah. Kemudian yang kedua, sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dua perkara ini sesungguhnya adalah aplikasi dari dua kalimat syahadat. Makana lillah, itulah syahadat la ilaha illallah. Makana ala sunnah, itulah yang disebut dengan syahadat Muhammad Rasulullah. Artinya apa? Dua poin ini kalau ada pada diri kita semakin berkualitas,
maka berarti semakin kokoh pula rukun Islam kita yang pertama. Dan itu sangat bermanfaat untuk menopang ya sisa-sisa dari rukun Islam yang lainnya. Maka salat akan menjadi salat berkualitas, puasanya juga demikian, zakat dan hajinya pun demikian. Kenapa? Karena pondasi dasarnya, asasnya itu begitu kokoh dan kuat. Barakallahu fiikum. Nah, itulah yang ada pada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa hadza huwal madhkur fi qoulihi ta'ala. Hal ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Kahfi ayat 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang mengharap perjumpaan dengan Rabb-Nya, perjumpaan yang hakiki, perjumpaan yang membahagiakan dan menyenangkan, maka hendaklah dia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah dia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rabb-Nya. Di dalam ayat ini terkandung dua poin yang tadi kita sebutkan, ikhlas dan ittiba. Yang mana Ibu? Di kalimat yang mana? Falyamal amalan salihah. Ini terkait dengan apa? Yang mana Ibu? Ibu masih bersama saya? Ada di sini hatinya? Baik. Dari ayat ini terkandung dua poin tadi tentang ikhlas dan ittiba. Mana yang menunjukkan ikhlas, mana yang menunjukkan ittiba? Sok lihat ayatnya. Ada enggak kalimat ikhlas di situ? Kalimat ittiba ada enggak? Enggak ada. Tapi ayat ini menunjukkan tentang dua perkara ini. Yang mana? Kan kata Fudail bin Iyad, itulah yang disebutkan Allah di dalam firman-Nya setelah beliau menjelaskan tentang ikhlas dan ittiba. Tentang amalan yang berkualitas itu amalan yang paling ikhlas dan paling benar. Mana itu dari ayat itu? Yang menunjukkan ikhlas yang mana? Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ini menunjukkan apa? Ikhlas. Dan jangan berbuat syirik. Jangan berbuat syirik itu berarti perintah apa? Perintah untuk ikhlas. Paham maksudnya? Karena lawan daripada syirik adalah ikhlas. Lawan dari syirik itu adalah ikhlas. Kalau dalam kaidah disebutkan nahyun an syai' amrun bididdihi. Larangan terhadap sesuatu berarti kebalikannya diperintahkan. Bisa dipahami Ibu? Nah begitu. Yang menunjukkan ittiba yang mana? Ayo belajar memahami ayat. Falyamal amalan shalihan. Bagaimana penjelasannya? Kok itu menunjukkan tentang wajibnya ittiba? Amal tidak disebut amal soleh kecuali sesuai sunnah. Mafhum Ibu? Amal itu tidak dikatakan sholih kecuali kalau mengikuti sunnah. Iktisadun fis sunnah khairun minajtihadin fil bid'ah.
Iktisadun fis sunnah khairun min ijtihadin fil bid'ah. Sederhana di dalam sunnah itu lebih baik daripada mati-matian tapi dalam kebid'ahan. Begitu. Maka amal tidak disebut saleh kecuali ketika sesuai dengan petunjuk Nabi. Kalau tidak sesuai petunjuk Nabi, bukan amal saleh namanya. Amal yang salah. Beda tipis aja sih. Saleh dengan salah. Tapi efeknya gede. Ya. Yang dimaksud amal saleh adalah amal yang sesuai dengan sunnah Nabi. Adapun pada firman Allah, janganlah dia mempersekutukan seorang pun di dalam beribadah kepada Rabb-Nya, terkandung makna ikhlas di dalam beribadah. Kemudian dalil yang lain bisa dilihat surat Al-Baqarah ayat 112. Bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak demikian, bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, aslama wajhahu lillah. Nah, ini tentang keikhlasan. Saya kasih font ditebelin. Itu tuh namanya syahidnya. Yang sesuai dengan pembahasan. Siapa yang aslama wajhahu lillah, menyerahkan dirinya kepada Allah, sedangkan dia berbuat kebajikan. Ayat ini sebetulnya mirip surat Al-Kahfi ayat 110 tadi. Ini menjelaskan tentang ikhlas, menjelaskan tentang ittiba. Ikhlasnya pada kalimat aslama wajhahu lillah. Betul-betul dia memasrahkan, menyerahkan jiwa raganya hanya kepada Allah. Berarti orang ini mukhlis, murni. Ibadahnya murni, jiwa raganya, maksud dan tujuan dari hidup kehidupannya hanya untuk Allah. Wa huwa muhsin, tidak cukup ikhlas tapi juga harus berbuat ihsan. Amalan tidak disebut amalan yang hasan kecuali ketika sesuai dengan petunjuk Nabi. Falahu ajruhu, maka baginya pahala di sisi Rabb-Nya, inda Rabbi. Wala khaufun alaihim, kemudian tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, wala hum yahzanun, dan tidak pula mereka itu bersedih hati. Ini obat kegelisahan, obat kesedihan, itu adalah ikhlas dan ittiba. Ikhlas dan ittiba di dalam beramal saleh. Ya, orang ikhlas itu lapang hatinya, tentrem batinnya, dan dia mantap ketika beramal saleh. Maka firman Allah menyerahkan diri kepada Allah, ini maksudnya mengerjakan tauhid yang murni atau ikhlas. Adapun firman-Nya berbuat ihsan, artinya mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, beramal dengan apa yang beliau ajarkan serta tidak menambah-nambahnya. Berikutnya kita nukilkan terakhir di sini dari hadis Nabi, riwayat Imam An-Nasa'i, disahihkan oleh Imam Al-Albani. Dari jalan sahabat yang mulia Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu, Nabi tegas sekali menyatakan, innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan wabtughiya bihi wajhuh. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima dari semua jenis amalan melainkan, kok ada kecualinya ini? Ya, melainkan kecuali, keborosan ini. Coret ya. Ini nggak tahu salah ketikan atau salah yang ngetik ini. Dua-duanya. Melainkan kecuali. Ya kecuali itu ya melainkan.
Melainkan itu ya kecuali. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima dari semua jenis amalan kecuali yang murni untuknya dan untuk mencari wajahnya. Barakallahu fikum. Inilah yang disebut dengan keikhlasan. Oh, masih ada ya. Inilah yang disebut dengan keikhlasan. Mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda di dalam satu hadis qudsi, beliau bersabda, qala Allah taala, Allah berfirman, ana aghni syuraka anisyirki. Akulah sekutu yang maha kaya. Artinya Allah tidak butuh kepada sekutu. Man amila amalan asyraka fihi ma'i, siapa yang mengerjakan sebuah amalan yang dicampuri perbuatan syirik kepadaku, taraktuhu wa syirkahu, maka aku tinggalkan dia dan aku akan tolak perbuatan syiriknya itu. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Siapa yang mengerjakan sebuah amalan yang dicampuri perbuatan syirik kepadaku, dia menyekutukan aku dengan selainku di dalam amalannya itu, maka kata Allah Subhanahu wa taala, aku tinggalkan dia dan aku tolak perbuatan syiriknya. Tertolak, gitu ya. Orang yang mencampuri amalannya dengan kesyirikan itu tertolak. Berarti Allah hanya menerima yang murni. Yang diterima hanya yang murni, yang ikhlas. Nah, syarat ikhlas atau tauhid ini adalah makna dari syahadat la ilaha illallah. Kemudian di sini ada catatan doa. Doa berlindung dari kesyirikan. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari perbuatan syirik, yakni menyekutukanmu, padahal aku mengetahui, dan aku memohon ampun kepadamu dari sesuatu yang tidak aku ketahui. Baik, doa ini harus selalu dibaca, ya, karena ibu yang dirahmati Allah, tidak ada dosa yang harus paling kita takuti kecuali dosa syirik. Yang lain juga kita takut, tapi syirik ini yang paling ditakuti oleh seorang mukmin. Maka di samping dia ikhtiar, dia pun selalu berdoa kepada Allah dengan doa seperti ini. Nabi pernah menjelaskan ada kesyirikan di tengah umat ini yang samar-samar sekali, sangat-sangat tersembunyi sekali. Nabi mengumpamakannya seperti semut hitam, semut kecil yang hitam yang merayap di atas batu hitam di tengah malam gelap gulita. Kelihatan nggak ibu? Kelihatan tidak? Tidak kelihatan. Kadang suami yang gede saja nggak kelihatan kalau gelap, gitu ya. Apalagi cuman semut. Semut itu sudah jenis binatang kecil. Ditambah lagi dia merayap di batu hitam di tengah malam gelap gulita. Begitu Nabi mengumpamakan kesyirikan yang bisa terjadi pada umat ini. Artinya terselubung banget. Begitu ya. Terselubung banget. Kadang orang menjelaskan materi syirik saja bisa syirik. Gitu. Kadang orang menjelaskan materi riya, bisa saja dia riya. Kadang dia menjelaskan materi sum'ah, bisa saja dia sum'ah. Begitu. Artinya luar biasa. Ya. Selamatnya hati ini bukan perkara mudah. Bukan perkara mudah. Ada banyak hal yang sering menggerogoti kemurnian niat kita. Ada banyak hal yang kemudian ditampilkan oleh syaitan dan juga bala tentaranya
dari berbagai macam kepentingan duniawi yang kemudian dihadapkan kepada siapapun yang beramal soleh. Maka ya sing ikhlas, berusaha yang ikhlas dan saling menjaga keikhlasan. Begitu Ibu ya. Saling menjaga keikhlasan di antara sesama kita. Berlatih terus dan berlatih terus. Baik. Berikutnya. Kita akan membahas asas yang kedua yang disebut dengan apa? Ittiba'us sunnah. Mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhlas itu asas, ittiba'us sunnah juga bagian daripada asas dalam agama ini. Di antara kewajiban mendasar bagi kita selaku umat Islam adalah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam baik secara lahir ataupun batin. Kebutuhan jiwa dalam mengetahui setiap apa yang dibawa oleh Rasul dan ittiba kepadanya dengan baik itu melebihi kebutuhannya terhadap makan dan minum. Makan minum paling banter berapa kali Ibu? 3 kali cukup? Cukup. Ya, kita orang Indonesia terbiasa makan 3 kali. Itu makan berat maksudnya ya. Kalau tambah camilannya mungkin lebih banyak gitu. Tapi setidak-tidaknya ada kadar batasan butuhnya kita kepada makan dan minum. Namun ibu yang dirahmati Allah, butuhnya kita kepada ittiba'us sunnah ka'adadil anfas, sebanyak hitungan nafas kita. Begitu. Orang itu apabila tidak makan dan minum, akibatnya paling banter mati, ya kan? Sedangkan ketika seseorang tidak mentaati dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akibatnya adalah kesengsaraan dan azab yang berkepanjangan, kekal abadi di dunia dan juga di akhirat. Jadi, mohon maaf ya, azab itu bukan hanya di akhirat saja. Di dunia ini sesungguhnya juga ada azab. Apa azab di dunia yang paling ngeri, Bu? Pernah diazab? Na'udzubillah. Tapi azab dunia itu ada. Apa azab dunia? Azab dunia apa? Hilangnya ketenangan hati. Nah, itu azab Ibu. Hilangnya ketenangan hati. Karena ketenangan hati itu asas kebahagiaan, kan begitu ya? Tenangnya hati itu asas kebahagiaan dan itu hanya didapat dengan iman. Hanya didapat dengan iman dan juga amal soleh. Maka kalau orang tidak ada ini di dalam dirinya, sesungguhnya dia hidup dipenuhi dengan azab. Tidak tenang hidupnya. Ustaz, saya aman-aman saja hidup saya. Ya, itu kan yang kelihatan. Sepertinya, nampaknya, kelihatannya begitu. Tapi kan hati orang tidak bisa dibohongi. Hati orang nggak bisa dibohongi. Maka jangan pernah menyandarkan ketenangan hati kepada dunia. Tidak ada itu, Bu. Tidak ada ketenangan hati pada materi dunia itu, tidak ada.
Kalaupun kelihatannya tenang, itu ketenangan yang diperdaya oleh syaitan. Tenangnya jiwa manusia itu hanya dengan iman dan amal soleh. Hanya dengan iman dan amal soleh. Nah inilah betapa berharganya keimanan dan juga amal soleh. Kalau orang cari ketenangan hidup pada materi dunia, selama-lamanya dia tidak akan dapat. Saya kasih contoh ya. Ada orang menganggap, duh kayaknya kalau saya kaya tenang hidup ini. Gitu kan Bu? Kalau jadi sultan kayaknya enak begitu ya. Mau apa, mau kemana, mau gimana, sultan itu bebas. Gitu kan. Kan gitu ya. Apalagi kayaknya saya kalau punya roda 4 enak hidup ini, tenang hidup ini. Hujan tidak kehujanan, panas tidak kepanasan. Begitu kan? Begitu. Kayaknya kalau saya punya istri cantik, tenang hidup ini. Gitu ya? Atau sebaliknya, kayaknya saya kalau dapat ikhwan yang gagah, ganteng, ya, kemudian kaya raya, kayaknya tenang hidup ini. Begitu kan? Apalagi Bu, kayaknya kalau saya punya usaha ini, tenang hidup saya. Terus ya, disandarkan ketenangan itu kepada materi dunia. Nah ini sedang diperdaya oleh setan. Sedang diperdaya oleh setan. Tidak ada itu ceritanya orang tenang dengan materi dunia. Makin kaya malah makin resah, gelisah. Pasangan kita gagah, ganteng, perkasa, kaya raya, belum tentu tenang. Banyak tuh ibu yang suaminya gagah, perkasa, tapi masih suka larak lirik suami orang. Begitu kan? Manusia nggak ada puasnya. Kepuasan manusia itu bukan di situ. Ya. Nggak ada puasnya. Maka jangan menyandarkan ketenangan kepada materi dunia. Hati kita akan tenang ketika dekat dengan Allah. Semakin memperbaiki kualitas iman dan juga amal soleh kita. Sok tenang. Ya. Tidak usah jauh-jauh lah yang saat ini kita rasakan. Tenang nggak di majelis ilmu ibu? Kalau ibu nggak tenang di majelis ilmu, berarti masalah hatinya. Ya. Karena ini amal soleh yang sangat agung. Nasnya sangat jelas. Sakinah itu ada di sini. Ya kan? Sakinah ada di sini. Kalau orang nggak tenang juga, nah ini masih banyak PR berarti. Solat itu disebut oleh Nabi rehat. Rukun solat itu tumakninah, ya kan? Termasuk ibadah puasa juga merehatkan nafsu. Ambisi nafsu itu betul-betul ditekan dengan ibadah puasa sehingga tenang. Ngelihat makanan tenang, gitu. Tidak ngiler, gitu ya. Kadang ada orang tuh kalau bicara makanan tuh, aduh, ya. Membayangkan makanan tuh apa kata orang? Ngurui, ya. Kalau kata orang Barat ngurui, tiba-tiba berlimpah air liurnya, ngiler kata orang kita, ya orang Indonesia. Kalau orang puasa tuh tenang aja. Tenang. Dia ngelihat apapun begitu ya yang menjerumuskan dia ke dalam dosa dan maksiat, betul-betul dia bisa menekannya. Ada pengendalian diri. Itu puasa. Gimana nggak mau tenang? Dari sisi fisik orang puasa itu tidak sekuat orang yang tidak puasa. Kenapa? Fisiknya melemah dengan puasa. Bukan berarti loyo. Dia lemah tapi nggak loyo. Tenang dari sisi fisik. Menghadapi orang yang sentimen, orang yang pemarah juga lebih tenang orang yang puasa itu. Ya tidak? Makanya kan ada bimbingannya. Ketika ada orang yang memancing emosi kita,
kita disunahkan menjaharkan kalimat inni ana shaim. Sesungguhnya aku sedang puasa. Dan begitu. Semua ibadah haji, zakat, infak, sedekah. Oh, luar biasa Ibu. Kalau orang ya bisa merasakan lezatnya, manisnya rasa sedekah itu luar biasa. Ya kan? Dia akan terus bersedekah. Kalau orang bisa merasakan ruh daripada ibadah di tanah haram dengan ihramnya, dengan tawafnya, dengan sa'inya, ya kan? Haji dan umrahnya, Masya Allah, dia akan selalu pengen ke sana lagi. Begitu, menenteramkan batin. Nah, itu iman dan amal saleh. Jadi, kalau kita rajin ibadah, kok masih resah gelisah, ini sesungguhnya masih banyak PR pada diri kita. Maka terus diupayakan sampai benar-benar seluruh jenis amal soleh, seluruh jenis ibadah itu menenteramkan batin kita. Gitu. Terlalu banyak contoh-contohnya dari salafus saleh. Ada yang sedang sholat dipanah sama musuhnya sampai enggak kerasa Ibu. Nabi bengkak-bengkak sholat tahajudnya. Tetap terkalahkan, itu rasa sakit bengkaknya itu terkalahkan dengan lezatnya munajatnya di dalam sholat, dan begitu seterusnya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi kebutuhan kita kepada ikhlas, kepada sunnah ini melebihi kebutuhan kita kepada makanan dan juga minuman. Taat dan mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangannya merupakan tuntutan dari syahadat Muhammad Rasulullah. Beliau adalah teladan kita dalam masalah akidah, ibadah, akhlak, muamalah, bahkan dalam seluruh aspek kehidupan. Di surat Al-Ahzab ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik. Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan tentang ayat ini, hadhil ayatul karimatu aslun kabirun fit ta'assi bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Ayat yang mulia ini merupakan landasan utama dalam hal mengikuti Nabi, baik dalam ucapan ataupun perbuatannya, bahkan dalam sosok kepribadiannya. Ini ayat yang mewajibkan kita mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di antara perkara yang paling penting diperhatikan dalam ibadah puasa, selain daripada keikhlasan, adalah sejauh apa kecocokan ibadah puasa kita itu dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seberapa serius kita di dalam meneladani puasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari awal sampai akhirnya, begitu. Dan banyak sekali ya ayat-ayat yang menjelaskan kepada kita ya tentang wajibnya kita ittiba kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dikatakan oleh para ulama ada sekitar 40 tempat di dalam Al-Quranul Karim wajibnya kita mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari sekian banyak ayat itu yang mewajibkan kita taat kepada Rasul, maka ibu-ibu yang dirahmati Allah tersimpulkan pada 3 poin. Yang pertama, terkadang Allah menggandengkan perintah taat kepada Rasul setelah taat kepadanya. Seperti di surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Jadi disandingkan dengan ketaatan kepada Allah. Kemudian terkadang Allah memerintahkan untuk taat kepada Rasul secara langsung, terpisah.
Allah berfirman di antaranya di surat An-Nur ayat 56, wa aqimus shalah wa atuz zakah wa atiur rasula la'allakum turhamun. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul supaya kamu itu diberi rahmat. Baik. Terkadang Allah juga memerintahkan taat kepada Rasul dengan memberikan ancaman terhadap orang-orang yang durhaka terhadap Rasul. Di antaranya di surat An-Nur ayat 63. Falyadharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintahnya. Di antara perintah dari Allah adalah mentaati Rasul. Nah, orang-orang yang menyalahi perintah Allah dan Rasulnya, hendaknya mereka takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Imam Ibnu Katsir menjelaskan, antusibahum fitnah ay fi qulubihim. Fitnah yang dimaksud, yang diancamkan oleh Allah kepada orang-orang yang mukhalifus sunnah, ya, adalah fi qulubihim. Fitnah yang akan menimpa hati mereka berupa apa? Min kufrin au nifaqin au bid'atin. Berupa kekufuran, berupa kemunafikan atau kebid'ahan. Ngeri, ya. Kalau orang mukhalafatus sunnah, keluar dari jalan syariat Allah yang lurus, maka dia akan mendapatkan dampak buruknya. Di antaranya apa? Fitnah yang menimpa hati mereka. Berupa apa? Kekufuran, kemunafikan, juga kebid'ahan. Taib. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, di sini kita sebutkan catatan renungannya. Jika kita tidak ingin dikatakan sebagai pembual, maka buktikanlah pengakuan cinta kita kepada Allah dengan ittiba'us sunnah. Di surat Ali Imran ayat 31 Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Ada yang kelewat kayaknya ayatnya. Baik. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, ikutilah Rasulullah. Follow me, begitu ya. Ikuti aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wallahu ghafurur rahim. Para ulama menjadikan ayat ini sebagai barometer kecintaan seorang hamba kepada Allah. Atau dengan kata lain, ayatul mihnah. Jadi kalau disebut ayatul mihnah, ya ayat ini. Mihnah itu ujian. Ayat yang menguji tentang benar dan palsunya cinta kita kepada Allah. Semakin besar ittiba seseorang terhadap nabinya, semakin besar pula kecintaannya kepada Allah. Karena Nabi ngajarin kita untuk cinta kepada Allah. Dan semakin kecil ittiba seseorang terhadap nabinya, sekadar itu pula cintanya kepada Allah. Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu. Kalau cintamu itu benar, pasti engkau akan mentaatinya. Begitu ya. Jadi bukti cinta itu diantaranya apa? Ketaatan. Begitu ya. Bukti cinta itu ketaatan. Kemudian di sini juga ada catatan doa yang kaitannya dengan bab ini. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amala alladhi yuballighuni hubbaka. Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa minal ma'il barid. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon cintamu
memohon cinta siapapun yang mencintaimu, cintanya orang-orang saleh. Aku memohon kepadamu cinta kepada amal yang mengantarkanku kepada cintamu. Ya Allah, jadikanlah rasa cinta kepadamu melebihi rasa cintaku kepada diriku sendiri, kepada keluargaku, dan juga kepada air yang dingin. Air dingin itu ibu, ya bagi orang Arab itu berharga sekali. Makanya sedekah paling utama diantaranya adalah sedekah air, ya, sedekah air. Kalau di sana kan susah air ya, hujan jarang, sumber air tidak banyak. Kalau di kita ya alhamdulillah air berlebih gitu, saking lebihnya sampai masuk ke rumah. Taib. Maka ya air ini amanah, yang harus disyukuri. Jangan suka ngambur-ngamburkan air. Saya bersyukur sekali kemarin habis taklim, ya diingatkan oleh koordinator, oleh jamaah majelis taklim ibu-ibu. Hari Rabu, kalau nggak salah hari Rabu pada asar. Saya buru-buru karena lanjut ke bandara. Masker saya ketinggalan di meja. Masker ketinggalan di meja sama aqua gelas. Aqua gelas di meja. Dan aqua gelas itu belum habis. Yang isi berapa itu? 220 mili ya. Yang apa namanya? Aqua gelas, orang nyebutnya aqua gelas walaupun mereknya Squades gitu. Nyebutnya aqua gelas. Taib. Ketinggalan, intinya ketinggalan karena gurung gusuh. Begitu ya, al-ajalah minasyaiton. Tergesa-gesa itu dari setan. Nah, alhamdulillah akhirnya di WA, Ustaz afwan katanya ini ketinggalan. Kemudian beliau menampilkan satu artikel, bukan artikel ya, kayak pamflet gitu. Pamflet yang di WhatsApp itu. Tapi tulisannya bagus ya, tentang ayat kulu washrobu wala tusrifu, makan dan minumlah dan jangan kalian berlebih-lebihan. Terus di bawahnya ada tulisan juga, ada gambar-gambar gelas aqua ya. Ada yang baru habis setengah, ada yang baru habis 1/4, ada yang baru habis 3/4. Pokoknya gelas-gelas yang tersisa gitu ya. Artinya apa di situ, yang ngingetin ya, Ustaz ya, kalau bahasa simpelnya kenapa ini tidak dihabiskan gitu ya. Ini kan amanah dari Allah air ini ya. Orang di Afrika ibu pada kehausan gitu ya. Kita buang-buang air. Terus kenapa enggak dihabiskan? Kalau memang kita tidak haus ketika di majelis taklim, ya sudah enggak usah minum. Tidak haus-haus banget. Kalau memang kita haus, ya silahkan minum tapi dihabiskan. Kalau juga tidak habis, ya diangkut, dibawa masing-masing supaya tidak nyampah. Apalagi di masjid, gitu ya. Supaya tidak ngerepotin tuan rumah atau marbot masjid, gitu ya. Pulang tidak bawa apa-apa, datang tidak bawa apa-apa, kemudian pulang meninggalkan sampah. Nah, intinya jangan seperti itu. Alhamdulillah, jazakillah khair kata saya, diingatkan. Jazakillah khair atas nasihatnya. Tadi mohon maaf saya buru-buru gitu kan. Terus saya pesan aja tolong disiramkan aja ke tanaman biar jadi air minum bagi tanaman, tidak terbuang begitu ya. Nah, ini ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi alma al-barid itu amanah dari Allah ya, amanah dari Allah. Kita jangan menghambur-hamburkan atau jangan mentabzir ya minuman. Makanya saya pesan di sini ya, kalau di meja saya ada air tidak habis tuh jangan dibuang.
Kalau di sini ada pot-pot bunga, disiramkan ke pot bunga. Karena saya kalau segelas gede gini ngehabisin, nanti pipis terus gitu. Nggak selesai-selesai taklimnya gitu ya. Terus ya saya juga berpesan kepada siapapun entah itu DKM masjid atau mereka yang akan nyumbang ya air mineral ke masjid, sebaiknya yang sekiranya sekali sedot habis begitu ya. Kan ada yang mini itu kan ada yang gelas, nah ada yang setengah gelas. Namanya air kemasan yang mini. Itu insya Allah itu rata-rata habis. Ya. Nah, ini kalau ada DKM masjid di sini, kalau nyiapin air mineral di masjid sebaiknya yang mini saja supaya tidak terhambur-hambur. Sehingga kita selamat dari innal mubadzirin kanu ikhwanasyayatin. Begitu ya, artinya saling kerjasama. Dan kadang jamaah juga kalau dikasih yang segelas segitu, mungkin dia tidak akan habis gitu kan. Atau ibu yang dirahmati Allah, lebih-lebih lagi yang aqua besar 600 mili. Oh itu insya Allah tidak habis itu. Ya. Apalagi ya orang kita rata-rata tidak mengerti ya manfaat minum air putih. Ya. Rata-rata malas minum air putih, pengennya yang berwarna terus gitu ya. Yang ada di kafe-kafe itu gitu ya. Yang ada jendil-jendil bobanya gitu kan. Padahal yang sehat ya air putih, al-ma'ul barid. Ya itu yang sehat. Boleh yang berwarna ya seperti susu. Susu bagus untuk tulang, apalagi susu kambing gitu ya. Tapi jangan pakai gula. Ya, kalau pakai gula ya lain lagi urusannya. Ada yang berwarna juga sehat, namanya air madu. Ya, itu yang berwarna tapi sehat. Begitu ya. Nah, itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Di sekitar ibu ada air mineral enggak? Dibagi-bagi enggak? Enggak ada. Enggak ada. Alhamdulillah. Jadi bawa masing-masing ya. Barakallahu fikum. Iya, biar enggak repot DKM gitu ya. Ya kadang kita itu ya begitulah. Ya, harus saling mengingatkan. Sebagian orang kadang senangnya nyampah di masjid. Anaknya dibawa, snack-snack dibawa. Tapi enggak perhatian kepada sampah. Selesai pengajian harusnya bersih. Kenapa? Karena masjid ketika sebelum dimasuki juga dalam keadaan bersih, enggak ada sampah. Maka kita pulang jangan sampai meninggalkan sampah. Demikian. Barakallahu fiikum. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sampai di sini ya pelajaran kita. Insyaallah di kesempatan berikutnya kita lanjutkan lagi.